Pak, kalau kita lihat ini kan sektor pertanian memang menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Nah, sejauh ini seberapa berkembangkah dan apakah ada tantangan yang menghambat pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Sumatera Selatan sendiri? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa seluruh bangsa kita ini tanpa terkecuali termasuk Kabupaten Musirawas Utara dan Sumatera Selatan asal muasalnya adalah petani kan, agraris dari karet, sawit, karet, kemudian padi. Dan tantangan yang ada saat ini adalah infrastruktur. Kemudian jalan pertanian. Tapi dengan ada program Astacita ini seperti Pak Prabowo dan kami ikut retreat bahwa akan memfokuskan kepada pertanian-pertanian dan ketahanan pangan. Dan ini sangat bagus sekali. Oke, untuk investasi sendiri yang menjadi pilar utama dalam pembangunan daerah tentunya, ini bagaimana trennya di Musirawas Utara? Tren investasi di daerah kita, karena daerah kita ini adalah kaya sumber daya alam, yaitu tambang batu bara, emas, galena, kemudian sawit. Jadi ada beberapa memang trennya naik, positif, ada beberapa pabrik yang dibangun. Kemudian jalan pertambangan sekarang itu sudah mulai investasinya 1,9 triliun. Kemudian yaitu investasi pemerintah sendiri, yaitu membangun gardu induk, itu hampir di angka 600 miliar. Jadi tren positif, ya investasi daerah sangat bagus. Karena daerah kami merupakan daerah baru yang baru berumur 12 tahun. Pemecahan dari Kabupaten Musirawas. Ya sangat positif. Sangat positif begitu ya. Nah, ini kan daerah Anda sebetulnya termasuk daerah yang cukup kaya begitu, ada kelapa sawit, ada minyak dan lain sebagainya. Namun ada paradoks bahwa penduduknya tidak begitu kaya, maksudnya cenderung miskin begitu. Ini apa pendapat Anda? Ya kalau kita tanya penduduk kita Kabupaten Musirawas Utara itu salah satu yaitu kabupaten yang termiskin kemarin. Tetapi sudah tidak lagi miskin sekarang berdasarkan BPS. Tetapi kita juga harus melihat kadang-kadang data yang ada definisi miskin itu apa. Kemudian komponen pertanyaan yang ada selalu bukan di pendapatan tetapi di pengeluaran. Bisa saja pendapatan saya gede tetapi pengeluaran saya kecil, saya tidak makan daging. Ya kan? Atau orang biasa makan gaplek dibandingkan dengan orang makan nasi. Kalau saya ditanya, misalnya saya dari suka gaplek apa nasi? Gaplek. Masa mau dianggap tidak mampu? Nah gitu. Tetapi apapun daerah kami itu kaya dan kita dorong terus, yaitu pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, kemudian terhadap pendidikan dan kesehatan agar ke depan Kabupaten Muratara itu menjadi kabupaten yang benar-benar makmur dan berbanding dengan sumber daya alam yang dimiliki. Oke, jadi dengan adanya batu bara, kelapa sawit, dan minyak ini seberapa besar sumbangsinya terhadap pendapatan belanja daerah Anda? Besar, hampir 40% karena kita dapat dari DBH. Ketika daerah itu sumber daya alamnya besar, maka pendapatan daerahnya akan besar. Pertama dari DBH, dana bagi hasil, kemudian dari pajak para orang bekerja, kemudian dari PNBP, penerimaan negara bukan pajak, kayak dari minyak dan berbisnis yang lain, itu sangat besar. Untuk daerah yang mempunyai sumber daya alam yang besar, itu merupakan suatu anugerah dari Allah, gitu loh. Nah, tinggal kita sekarang bahwa itu harus bermanfaat untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Musirawas Utara. Baik, ini pengelola APBD-nya akan seperti apa dan apakah berarti tahun ini untuk yang tadi rakyat yang paling miskin tadi, apakah akan ditingkatkan agar tidak menjadi ranking di BPS lagi begitu? Ya kita kan ngelihat kami punya 7 kecamatan. Kecamatan yang punya challenge yang paling gede itu Kecamatan Ulu Rawas. Kenapa challenge-nya paling gede? Karena dia diapit oleh hutan lindung, kemudian taman nasional. Kalau dia akan dikembangkan dengan pertanian, tidak mungkin. Jadi saya sudah berbicara dengan tim TAPD dan menganalisa selama saya jadi bupati sebelumnya, kita akan fokus di bidang perikanan, kemudian peternakan, karena itu tidak mengganggu daripada ekosistem ataupun hutan lindung yang ada. Kalau kita dorong di bidang perkebunan, maka akan merambah dan itu tidak baik. Oke, nah ini PAD Anda 40% Anda sebutkan tadi dari batubara, minyak dan juga kelapa sawit. Ini dengan adanya efisiensi anggaran pemerintah seberapa berdampakkah? Secara berdampak besar tidak berdampak karena kita kan gini, kita di dalam membuat anggaran itu tentu berskala prioritas. Super prioritas biasa saja. Nah sekarang karena adanya efisiensi kita godok lagi dong ini, ya kan?
Dan efisiensi itu menurut saya sangat dibutuhkan juga gitu loh ya. Jadi tinggal kita godok bahwa kita hanya akan fokus kepada super prioritas. Prioritasnya apa? Ketahanan pangan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, dan kesehatan. Serta keamanan daerah. Itu yang akan saya fokus. Oke, sejauh ini hingga kuartal 1 2025 seperti apa? Sejauh ini tidak ada masalah. Memang gonjang-ganjing kemarin masalah CPNS, P3K, segala macam kan. Biasalah suatu hal baru itu shock ya. Tapi bagi kita tidak ada masalah. Karena contoh misalnya rumah sakit. Rumah sakit dia punya belut, puskes dia punya belut, PAM dia punya penghasilan. Kenapa jadi masalah? Yang masalahnya hanya sedikit, yaitu di OPD, tetapi itu pun masih bisa kita jalankan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Baik, jadi bisa dipastikan apakah tidak ada tenaga honorer yang mungkin dikurangi dengan ada efisiensi anggaran ini atau seperti apa? Tenaga honorer dikurangi tentu ada, tetapi tidak banyak. Ya kan? Kenapa? Karena begini, tenaga honorer itu sangat diperlukan, sangat. Tetapi kan kita buat rasionalisasi, ratio, main ratio to the job, ya kan? Jadi pekerjaannya itu membutuhkan orang berapa, gitu loh. Kalau memang over, ya government bukan social care, gitu loh. Lebih baik dananya untuk pembangunan tadi, karena akan diadakan analisa dan di mapping skala prioritas dan kebutuhan. Ya kan? Kalau dibilang ada pengangguran, ada terdampak. Contoh dengan kebijakan yang ada, bahwa yang belum 2 tahun itu tidak masuk database. Tapi apakah pemerintah pusat itu diam? Apakah provinsi diam? Kabupaten diam? Tidak. Tetapi ini kan hanya 3 bulan. Tentu di dalam bulan-bulan berikutnya pasti ada komunikasi balik. Komunikasi balik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten. Oke, baik. Nah, kami sebetulnya banyak mengundang kepala daerah ke program Nation Hub kita ini dan kita juga menemui jawaban bahwa sebetulnya dengan ada efisiensi anggaran ini sangat berpengaruh terhadap belanja karyawan ataupun pegawainya. Nah, ini untuk kabupaten dari atau daerah dari Musiraus Utara sendiri seperti apa? Kita belanja untuk TPP-nya dan lain-lain tidak ada masalah. Yang ada berkurang itu adalah perjalanan dinas. Yang tadinya misal setahunnya bisa 10, sekarang bisa 6. Ya berarti hanya kurang 4. 4-nya itu berapa banyak sih kurang? Tapi kan ekonomi daerah tetap tumbuh karena Anda diam di daerah, stay di daerah. Apakah itu memang berpengaruh terhadap ini perputaran ekonomi secara menyeluruh? Iya, karena memang ada pengurangan. Dari mana dampaknya? Ya dengan kurangnya perjalanan dinas, mungkin pesawat kurang, hotel okupansinya akan kurang gitu loh kan. Tetapi di sisi lain kan ada yang baiknya, bahwa uang itu dibelanjakan di daerah dan gerutnya akan di daerah. Gitu.